fidul goyah. Maka berbeda maknanya. Yang pertama, hina yuftir maknanya doa mustajab di saat sedang berbuka. Namun lafaz hatta yuftir, hatta bimakna ila, maknanya orang yang berpuasa itu mulai dari terbitnya fajar ila ghurubi syams. Hatta yuftir maknanya ila al-iftar. Maka di sini lafaz hatta yufidul goyah bimakna ila. Ada contoh di Al-Quran banyak. Di antaranya surat Al-Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maknanya? Bimakna ila. Salamun hiya. Malam itu adalah malam yang penuh keselamatan, Lailatul Qadar. Hatta sampai atau ila, batasnya itu sampai kapan? Matla'il fajr, sampai datangnya fajar. Maka hatta di sini memberikan makna ila. Dan ini yang dijadikan kita tadi tidak bisa kita samakan. Dan juga di dalam surat Taubah membayar jizyah hatta an yadin wahum sogirun. Disebutkan di dalam ayat hatta yu'tul apa ayat di dalam Al-Quran? Hatta yu'tul jizyah an yadin wahum sogirun. Hatta bimakna goyah. Maka mereka sampai membayar jizyah. Maka jika mereka membayar jizyah, maka selesai dari penghinaan kepada mereka, karena mereka sogirun, karena mereka dalam keadaan kehinaan membayar upeti kepada kaum muslimin. Maka lafaz hatta di sini juga yufidu al-goyah bimakna ila, bimakna kepada. Karena itulah maknanya agar mereka tidak dibunuh. Di mana Allah berfirman, qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh wala yadinuna dinal haq minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyah. Hatta di sini yufidu ila, yufidul goyah. Bahwa kita diperintah untuk, kata Allah, qatilu, bunuhlah mereka orang-orang yang tidak beriman. Maka perintah pembunuhan kepada orang-orang yang musyrik kafir di zaman Nabi ini, dikarenakan mereka kufur kepada Allah, itu sampai kapan? Hatta sampai mereka yu'tul jizyah, memberikan upeti kepada kaum muslimin, kepada pemimpin kaum muslimin, khalifah di zamannya. An yadin wahum sogirun, dalam keadaan mereka itu hina dina. Maka setelah itu orang kafir dhimmi yang memberikan fidyah, memberikan upeti, itu tidak boleh untuk dibunuh dengan syarat tadi hatta yu'tul jizyah. Maka hatta yu'tul jizyah di sini yufidu aidha al-goyah dan bimakna ila. Maka di sana terjadi ikhtilaf antara makna hatta ma'ahina, maka tidak bisa bagi kita untuk menjamak. Ini masalah yang pertama dari faidah. Kenapa harus kita katakan hadis ini syadz? Karena maknanya berbeda. Dan seperti ini juga di dalam permasalahan hadis tahrik. Maka hadis tahrik diriwayat Wa'il ibnu Hujr dari Zaidah ibnu Qudamah, dulu Nabi memberikan telunjuk, mengisyaratkan telunjuk, summa yuharrikuha, di riwayat Zaidah ibnu Qudamah, dan menggerak-gerakkannya. Adapun riwayat dari Wa'il ibnu Hujr yang datang dari berbagai jalan dari 13 rawi, yang lebih kuat dari hanya sekadar Zaidah ibnu Qudamah, meriwayatkan dari Asim ibnu Kulaib dari bapaknya dari Wa'il ibnu Hujr,
disebutkan bahwa Wail bin Hujr melihat Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya, walam yadhkur wa yuharrikuha, tidak disebutkan dan menggerak-gerakkan. Maka dari sini ada perbedaan atau tidak? Jelas ada. Tambahan menggerak-gerakkan. Berbeda dengan isyarah. Di hadis yang banyak jalannya yang benar, memberikan isyarah saja dengan telunjuknya. Di tambahan riwayat Zaidah bin Qudamah yang berkesendirian, summa yuharrikuha, kemudian menggerak-gerakannya. Maka di sini kembali, apakah bisa dijamak? Jawabnya tidak. Menggerak-gerakan berbeda dengan isyarah. Isyarah seperti di mana kau simpan buku kamu itu? Di sana isyarah. Apakah yang diinginkan dengan isyarah? Di mana kau simpan buku itu? Di sana. Digerak-gerakan jarinya. Maka berbeda antara menggerakkan jari dengan hanya sekedar isyarah. Maka tidak bisa dijamak dua khobar ini, harus ditarjih. Maka kalau ditarjih mana yang rajih? Rajih adalah tanpa menggerak-gerakkan. Seperti permasalahan terdahulu. Maka inilah faidah yang pertama. Adapun faidah yang kedua, di sana banyak jalan yang lain, namun tidak bisa mengangkat kepada derajat sahih tentang lafadz hina yuftir. Hunaka turukun ukhra mimma tuqawi riwayah bilafadz hina yuftir. Maka di sana ada jalan lain. Di antaranya seperti yang disebutkan di dalam matan. Maka jawabnya, na'am, ada dua jalan bahkan. Lafadz hina yuftir, namun karena dhaifnya, karena dia syad, tidak bisa naik kepada derajat yang lain. Pertama, seperti di dalam matan. Diriwayatkan oleh Abu Quraib, hadatsana Muhammad ibn Fudail, an Hamzah Az-Zayyad, an Ziyad At-Ta'i dari Abi Hurairah. Dengan lafadz hina yuftir wa shaim hina yuftir. Maka hadis ini hadis yang mu'al. Bahkan Imam At-Tirmidzi pun mengilahkan, hada hadisun laisa isnaduhu bidaqal qawi wa laisa huwa indi bimuttasil wa qad ruwiya hadzal hadits bi isnadin akhar an Abi Mudillah an Abi Hurairah an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai ucapan Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi pun mengatakan hadis ini tidak sahih. Dan penjelasannya diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di kitabnya Az-Zuhud dari riwayat Abdullah Ibnul Mubarak, akhbarana Hamzah Az-Zayyad an Sa'ad At-Ta'i haddatsahu an rajulin an Abi Hurairah dengan lafadz hatta yuftir. Maka di sini kita mengetahui bahwa ada tambahan antara Sa'ad At-Ta'i an rajulin an Abi Hurairah. Dan di riwayat yang lain telah disebutkan dia itu Abu Mudillah. Maka di sini riwayat Muhammad ibnu Fudail dari Hamzah jelas menyelisihi riwayat Ibnul Mubarak dari segi sanad dengan disebutkan Ziyad At-Ta'i. Adapun dari segi matan dengan riwayat hina yuftiru. Maka riwayat dengan penyebutan hina yuftir di sini pun dhaif atau syad, karena Muhammad ibnu Fudail dan dia rawi yang saduq dan dulu Syiah menyelisihi Abdullah ibnul Mubarak dan dia imam muhaddis di atas derajat thiqat. Maka kalau begitu riwayat Abdullah ibnul Mubarak yang benar dengan lafadz hatta yuftir. Dan yang menguatkan riwayat Ibnu Mubarak juga telah datang riwayat Sa'dan Al-Juhani dan dia saduq, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amr ibn Qais, dari Sa'ad At-Ta'i, dari Abi Mudillah, dari Abi Hurairah. Maka semua lafadznya hatta yuftir. Maka dari sinilah kesimpulannya barakallahu fikum, lafadz hina yuftir adalah dhaif, sehingga kapan waktu mustajab? Di saat kita berdoa,
waktu mustajab di saat kita berdoa adalah orang yang berpuasa itu dari awal terbitnya fajar yang kedua sampai kepada tenggelamnya matahari. Maka oleh sebab itu penulis menyebutkan di dalam matan riwayat-riwayat yang sahihah yang menjelaskan dengan lafaz hatta yuftir. Maka di matan disebutkan, dan ini telah terulang, telah kita sebutkan di Fadailis Siyam, kitab yang pertama, diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian disebutkan sanadnya dari Abu Quraib, hadatsana Abdullah ibn Numair, an Sa'dan al-Qummi, an Abi Mujahid, an Abi Mudillah, an Abi Hurairah. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. As-shaimu hatta yuftir. Sanadnya sahih. Disebutkan di matan sahih. Dan ini yang menjadi umdah. Ini yang kita amalkan. Lafaz hatta yuftir. Bukan hina yuftir. Dan begitupun penulis menyebutkan di dalam matan yang kedua dari Abi Hurairah dengan lafaz salah satu dakwatin mustajab la syakka fihinna dakwatul walid wa dakwatul musafir wa dakwatul madlum. Dan di sini tidak disebutkan hatta yuftir. Dan juga disebutkan dengan sanad yang hasan dari Anas ibnu Malik, dari Abu Bakar Al-Baihaqi, akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidh, dan ini telah kita lewati, dari Abul Abbas Muhammad ibnu Ya'qub, haddatsana Ibrahim ibnu Bakar, haddatsana As-Sahmi Abdullah ibnu Bakar, haddatsana Humaid an Anas ibni Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salah satu dakwatin la turad dakwatul walid wa dakwatus shaim wa dakwatul musafir. Disebutkan di sini doa yang tidak pernah tertolak, dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa, tanpa disebutkan hina yuftir, di saat dia sedang berbuka. Maka lafaz-lafaz yang disebutkan oleh penulis di sini semuanya yang sahih menunjukkan orang yang berpuasa itu doanya mustajab kapan? Panjang. Mulai dari ba'dal fajr sampai kepada buka berpuasa di waktu maghrib, itulah waktu yang benar. Adapun lafaz tadi yang kita bahas dari awal sampai sekarang ini, hina yuftir, maka ini lafaz yang syadz, berkesendirian dari rawi siapa? Faraj ibnu Rawahah, dan dari riwayat-riwayat yang lain. Maka yang benar, riwayat yang sahih adalah as-shaim hatta yuftir, dan hatta yufidul ghayah bimakna ila, seperti ucapan Allah di dalam surat Al-Qadar, hatta matla'il fajr, bahwa Lailatul Qadar itu dalam keadaan diberkahi oleh Allah hatta matla'il fajr. Makna matla'il fajr atau hatta matla'il fajr maknanya sampai, bimakna ila matla'il fajr, hatta bimakna ila. Dan juga perintah untuk membunuh kaum musyrikin di Al-Quran di dalam surat Taubah pun sampai kapan? Hatta yu'tul jizyah an yadin wa hum shagirun, sampai mereka itu membayar jizyah dalam kehinaan, maka tidak dibolehkan untuk membunuh mereka. Biar mereka hidup tetapi membayar upah.